pegang LCD dan semuanya. Thank you. Iya. Merry Christmas sekali lagi di dalam bulan Natal ini, boleh bersama-sama dengan kita semuanya mengalami the most joyous, the most wonderful time of the year, dikatakan dengan lagu-lagu Natal yang kita dengarkan dari kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus lahir sebagai seorang baby di palungan sampai kepada raja di atas gelar raja, dan dikatakan Maria, engkau mencium wajah baby Yesus berarti engkau mencium apa? The face of God, dikatakan wajah Allah gitu ya. Wow. Kalau Anda memperhatikan lagu-lagu Natal, banyak yang berusaha untuk membuat aransemen yang baru gitu ya. Ya, kita merasakan seperti kita ada di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, karena lagu-lagu Frank Sinatra, Andy Williams yang kuno-kuno begitu ya. But saya percaya kita bisa menikmati bulan Desember ini dengan jiwa, dengan roh, dengan semangat yang berbeda. Karena kita tahu kita tidak hanya akan meninggalkan tahun 2023 tapi memasuki tahun yang baru, tapi kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat setia sekali. Minggu depan saudara, yang minggu depan kita tidak ada kebaktian di bawah sini. Kita akan beribadah bersama-sama, kebaktian gabungan dengan jemaat Hope Fellowship yang pakai ruangan yang paling atas itu ya. Kita akan bersama-sama beribadah gabungan 3-4 bangsa bersama-sama. Anda akan mendengarkan bahasa-bahasa seperti bahasa Spanish, Inggris pasti, dan Indonesian, dan juga bahasa Burma. Jadi ada jemaat Burma yang akan bersama-sama beribadah dengan kita dalam gabungan minggu depan. Oke. Jadi ada terjemahan yang dari Inggris akan diterjemahkan ke Indonesia, Inggris juga akan diterjemahkan ke bahasa Burma, dan ke Spanish segala. Jadi akan cukup seru kelihatannya. Oke, jadi jam 11 kita ibadah di atas tepat gitu ya. Ada semuanya, ada orang-orang yang tepat waktu. Tapi kalau Anda mau datang lebih pagi, setengah 10, setengah 11 begitu, Anda bisa breakfast bersama-sama di Fellowship Hall di atas juga. Oke, minggu depan saya menghimbau Anda untuk bisa membawa persembahan dan memberkati gereja Hope Fellowship di atas juga. Jadi Anda biasa membawa persembahan untuk IFGF di dalam sel atau cek atau apapun juga, tapi Anda bisa memberi persembahan juga untuk gereja yang di atas Hope Fellowship minggu depan. Oke, jadi sedikit tambahan untuk minggu depan, karena kita tidak ada di bawah sini tapi akan ada di atas. Setahun 1-2 kali kita akan melakukan gabungan ibadah. Iya, tema bulan ini adalah faithful. Kita bicara soal faithful. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk semuanya, karena kita akan enjoy kabar baik di dalam suasana Natal ini. Kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi saya akan memberitakan lebih jauh lagi, yaitu tidak hanya penyertaan Tuhan, tapi Dia juga akan memimpin kita, menuntun kita, langkah-langkah kita Dia tuntun. Oke. Dengan topik yang saya taruh di sini adalah He is faithful to guide you to fulfill your calling. Jadi Dia setia untuk membimbing Anda, memimpin Anda untuk memenuhi panggilan Anda. Panggilan Anda. Jadi setiap kita dilahirkan ke dunia ini, kita lahir ke dunia ini dengan satu tujuan dan satu panggilan. Oke? Bukan nanti kalau sudah besar gitu, kita baru dipanggil, baru mempunyai tujuan. No. Dari lahir sudah menerima, dan Tuhan mempunyai panggilan dan tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Mulai dari lahir, kita melihat
contoh dari siapa tuh si Paulus yang dulu namanya Saul, dan dia dipanggil Saul tadinya. Oke, agak berbeda intinya powerpointnya. Harusnya oke, agak miring-miring ya. Ya, Saul atau di nama Paulus itu kita tahu dia dilahirkan dan kita lihat bagaimana dia menjadi orang yang sangat membenci dan yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu yang mengikuti Yesus, yang membunuh orang yang percaya pada Yesus, pada kasih karunia Allah melalui Yesus, percaya pada penebusan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Mereka percaya itu, dan Saul itu datang untuk membunuh mereka. Bahkan Stefanus waktu dilemparin batu, Saulus menjadi saksi, mengiyakan, memeteraikan bahwa ya Stefanus dibunuh dengan dilemparin batu. Jadi dia sangat setuju dengan hal itu. Kemudian namanya bukan lagi Saul tapi menjadi Paul karena pertemuan dengan Yesus dan kehidupannya berubah dan dia dipakai Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudaraku, di Galatia 1 ayat 5 dikatakan di situ Paulus berbicara bahwa tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibu, dia mengatakan bahwa Tuhan itu sudah memilih dia sejak dalam kandungan ibunya. Oke? Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Wow. Jadi sejak dalam kandungan itu sudah punya rencana, tujuan untuk Saul atau Paulus sudah punya rencana itu. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, memang dia mengalami banyak persiapan begitu ya. Dia belajar agama Yahudi dengan luar biasa di bawah seorang guru yang sangat terkenal, yaitu Gamaliel. Dia diajar mengerti semua kitab Taurat luar dalam. Dia yang paling top student, anak murid yang paling top pada waktu itu, dan dia mengatakan dia yang paling rajin memegang adat istiadat, memegang hukum. Dia yang paling rajin, yang paling luar biasa, paling top pada waktu itu. Dia mengatakan sendiri, oke, tetapi semuanya itu dibilang sampah gitu ya, dan akhirnya setelah dia bertemu dengan Yesus diubahkan dan dia dipakai luar biasa. Jadi apa yang dialami dalam kehidupannya itu tidak percuma. Dia sedang dipersiapkan untuk mengerti apa itu kitab Taurat, ortodoks Yahudi, pengajarannya semuanya dia tahu luar dalam, sehingga waktu dia bertemu dengan Yesus, dia baru mengerti apa itu namanya Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Dia tahu muka belakang luar dalam, dia tahu semuanya. Sehingga waktu dia memberitakan Injil kasih karunia, itu dia memberitakannya dengan luar biasa, dengan dahsyat. Nah, jadi kita lihat panggilan Paulus atau Saulus pada waktu itu sejak dalam kandungan ibu. Jadi Anda dan saya juga sama, sejak dalam kandungan ibu itu sudah mempunyai panggilan. Oke? Dan saya memberitakan pada hari ini bahwa Tuhan itu setia dalam panggilannya, sehingga kita dibimbing memenuhi semuanya itu dengan luar biasa. Apapun juga panggilan kita, saudara ya, apapun juga panggilan kita, ya, panggilan kita apapun juga, dikatakan dia setia di dalam panggilan itu untuk kita semuanya, dan dia menuntun kita semuanya. 1 Korintus pasal 9, pasal yang ke-1 ayat 9 dikatakan demikian tentang panggilan kita. Panggilan kita ini, saya tidak mengajak Anda untuk menemukan panggilan kita masing-masing, tapi kita harus mengetahui
bahwa Tuhan memberikan panggilan pada kita semuanya, dan kita mempunyai panggilan yang dasar sekali. Oke, kalau bicara tentang panggilan, bukan hanya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi panggilan secara rohani, spiritual, bekerja di gereja, bukan begitu saudara ya. Bukan panggilan untuk melayani saja gitu ya, bukan. Itu panggilan yang dibicarakan di sini adalah panggilan yang mempunyai dasar yang disebut di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Dikatakan demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, kita tadi menyanyikan kesetiaan Tuhan, kita tahu, kita mengakui, kita percaya akan kesetiaan Tuhan, tapi Dia itu setia di dalam memimpin kita memenuhi panggilannya. Panggilan apa sih saudara? Yang paling dasar, yang jadi fondasi dalam semua panggilan adalah memanggil kita kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita mempunyai satu hubungan yang personal dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati untuk kita semuanya, yang telah menebus semua dosa kita, percaya akan Yesus yang telah menanggung semua kesalahan kita dan telah menebus kita dari lubang kubur, percaya pada Yesus dan mempunyai hubungan dengan Yesus, personal relationship dengan Dia. Kita dipanggil untuk itu semuanya. Jadi kekristenan itu bukan agama. Kita tahu bahwa itu adalah satu hubungan dengan Tuhan melalui Yesus. Dan kita dipanggil semuanya menjadi orang yang demikian, orang yang percaya. Itu panggilan kita yang dasar di dalam hidup kita semuanya. Kita tahu kita dipanggil untuk itu. Oke? Bukan menjadi orang baik saja, bukan menjadi orang yang berguna saja, tapi kita dipanggil dengan masuk di dalam, dikatakan, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu panggilan kita, saudara. Panggilan kita yang dari sejak lahir itu kelihatan Tuhan mau mengarah ke sana. Dan mungkin baru nanti setelah SMP, mungkin SMA baru percaya Tuhan, baru mengalami persekutuan dengan Yesus Kristus, hidup bersekutu dengan Dia. Baru nanti setelah dewasa, mungkin setelah bahkan ada yang sudah berumur senior itu baru mengalami itu semuanya. Tapi kita semuanya seharusnya menerima panggilan untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tidak hanya itu, saudaraku, di Roma pasal yang pertama juga mengatakan demikian. Roma 1 ayat 6. Roma 1 ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus. Yang pertama, dipanggil menjadi milik Kristus. Oke. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 1:6 ini mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Kita dipanggil menjadi miliknya. Oke, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah panggilan kita semuanya. Sehingga kita tahu bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum menyerahkan hidupnya kepada Yesus, itu mereka itu sebenarnya mempunyai panggilan untuk menjadi milik Kristus. Dan juga setelah itu dipanggil, dijadikan orang-orang kudus. The same, orang-orang kudus, orang yang dikuduskan. Orang kudus adalah orang yang dipisahkan dari dunia. Oke, istilahnya itu kudus itu bukan orang kudus pemalang, saya orang Malang yang mujur, bukan begitu saudara ya. Bukan orang dari asal kudus, tapi orang yang kudus, orang yang dipisahkan untuk keperluan kepentingan Tuhan. Gitu. Jadi dari dunia ini dipisahkan
tidak hidup secara pikiran dunia, tapi secara pikiran Allah. Itu kita dipanggil untuk itu dasar panggilan kita semuanya. Sehingga saudaraku, kalau kita mengerti panggilan dasar kita ini, kita masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah orang yang kudus yang menjadi milik Allah. Kita ini waktu kita bekerja, dalam pekerjaan kita, apapun juga yang Anda lakukan, di sekolah mungkin, di rumah sakit mungkin, mungkin Anda di kantor-kantor membuat accounting segala macam, Anda bekerja di semua area pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan semuanya itu akan berbeda karena Anda tahu panggilan Anda. Bukan hanya untuk bekerja, tapi Anda dipanggil untuk menjadi saksi kepada Kristus, untuk Kristus. Jadi Anda mencerminkan kasih Yesus. Anda mentransferkan rancangan Tuhan, kasih Kristus ini ditransferkan kepada banyak orang di dalam apa yang Anda lakukan. Dan Anda melakukan semuanya itu bukan seperti kepada bos Anda, tapi seperti kepada Tuhan. Nah, ini akan menjadi penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti panggilan kita yang dasar ini, sehingga apa yang kita lakukan semuanya kita mengarahkan kepada rancangan Tuhan. Sehingga orang-orang yang kita layani, orang-orang yang ada di bawah kita semuanya, yang kita pimpin, yang menjadi pegawai-pegawai kita maupun bos-bos kita, semuanya itu adalah orang-orang mereka semua itu bisa kesempatan melihat hatinya Tuhan melalui kehidupan Anda. Ini penting sekali kalau kita mengerti panggilan kita, sehingga apapun yang Anda lakukan, bahkan sebagai pendeta, hamba Tuhan, itu membawa apa? Supaya manusia itu connect dengan Tuhan, ada koneksi. Bukan connect dengan saya, tapi connect dengan Tuhan. Itu tujuannya demikian, karena saya tahu panggilan saya dalam area apa yang saya lakukan semuanya ini membawa orang supaya connect sama Tuhan, mengerti akan kasih Tuhan, mengalami akan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan masing-masing. Semuanya masuk di dalam rancangan Tuhan. Ini luar biasa karena kita mengerti panggilan dasar kita. Nah, saudaraku, saya akan masuk di dalam satu area di mana tertulis di dalam Roma 8:28 sampai Roma 8:30. Ini area yang penting yang orang banyak yang bingung mungkin Anda baru tahu, ada yang sudah tahu tapi bingung, ada yang belum tahu. Dikatakan di dalam Roma 8:28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita semuanya itu sudah dipanggil, tetapi belum tentu kita merasa terpanggil. Kita semuanya sudah dipanggil, tapi belum tentu terpanggil, saudara. Tetapi bagi mereka yang terpanggil, orang yang percaya, itu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang dikatakan yang mengasihi Dia. Oke, ini kata ini sangat memberikan tekanan pada kita semuanya. Kata mereka yang mengasihi Dia. Hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mengalami ayat ini. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Ya, pastor, saya mengasihi Tuhan, tapi dia lebih mengasihi Tuhan. Saya kurang mengasihi Tuhan. Saudara, di sini dibilang bagi mereka yang mengasihi Dia itu ada kadarnya enggak? Yang sangat mengasihi Dia, dibilang itu enggak? Bagi mereka yang benar-benar mengasihi Dia, yang 100% mengasihi Dia, tidak ada kadarnya. Tapi bagi orang yang mengasihi Dia, karena setiap orang yang percaya, bagi orang yang percaya, baru percaya, Anda sudah lama percaya, itu adalah orang-orang kategorinya adalah orang yang mengasihi Tuhan.
Mungkin kadarnya berbeda-beda, tapi semuanya dalam mengasihi Tuhan. Dan Anda semuanya masuk di dalam kategori Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda, bagi saya. Oke. Jadi jangan takut untuk menerima janji Tuhan ini, untuk percaya akan apa yang Tuhan katakan bahwa kebaikan terjadi dalam segala sesuatu. Anak-anak Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu untuk kita, untuk Anda, untuk saya. Oke? Amin, saudaraku. Anda tenang? Oke? Anda mengasihi Tuhan? Anda mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan kecil sekali, 1% paling. Tapi Anda mengasihi Tuhan, ada situ. Karena Anda dalam percaya, dalam mengasihi Tuhan. Oke? Anda makin mengasihi Tuhan, tetap sama mengalami janji Tuhan ini sama, ya. Oke. Nah, setelah itu di ayat 29-nya, ini banyak orang yang mempertanyakan. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini orang yang pernah dengar tentang predestinasi. Oke? Oh, dia ditentukan untuk selamat. Kalau dia ditentukan untuk binasa, dia ditentukan untuk terima Tuhan Yesus. Kalau dia ditentukan untuk menolak Yesus. Kita pernah mendengar hal predestinasi. Tetapi saudaraku, di sini kita mau menjelaskan semuanya secara sederhana, karena predestinasi sini tidak ada hubungannya dengan selamat atau tidak selamat, neraka atau surga, tidak ada hubungannya situ. Dikatakan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa itu? Jadi semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilihnya dari semula. Itu dalam bahasa Inggrisnya dipilih dari semula for those God foreknew. God foreknew. He also predestined. Jadi dia yang tahu lebih dahulu. Tuhan tahu Anda dari awal sampai akhir Anda. Dia tahu semuanya. Namanya Tuhan. Dia tahu. Omniscient. Yang maha tahu. Dia tahu Anda dari awal sampai akhir Anda. Jadi sebelum bahkan Anda lahir, dia sudah lihat semuanya. Wow. Gak bisa dipikirkan, tapi itu demikian luar biasanya. Dikatakan dari semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi dia mau supaya kita ini panggil ke dalam persekutuan anaknya. Kita menjadi orang yang percaya. Oke. Jadi dia melihat semuanya itu, dan dia mengatakan bahwa orang yang menjadi orang percaya ini, orang yang percaya ini, Anda adalah orang yang percaya, itu adalah orang yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Oke. Jadi Anda ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Bukan masalah selamat tidak selamat, surga neraka, tapi bahkan jadi serupa menjadi anaknya, sehingga Anda tetap bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Oke. Orang ini ngotot banget sih, nggak bisa terima Tuhan Yesus. Orang ini selalu nolak, udah deh neraka itu hanya buat dia. Kita nggak bisa menentukan demikian. Tuhan mau supaya mereka itu selamat. Jadi kita tidak bisa memutuskan bahwa orang ini tidak bisa selamat, orang ini selamat, orang itu ya susah selamatnya. Tidak bisa menentukan demikian. Yang penting kita beritakan kabar baik, kita sampaikan kabar baik. Yesus mengasihi Anda, Yesus sudah mati untuk semua kesalahan dosa Anda. Anda yang seharusnya mati karena kesalahan dosa Anda menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Anda mau terima Dia, mau percaya akan hal itu atau tidak? Belum. Oke. Yang ditolak itu beritanya, bukan Anda ditolak. Anda tidak ditolak, tapi yang ditolak adalah beritanya. Benar ya? Gift-nya yang ditolak. Apa ini? Cuma begini aja, nggak mau dah. Yang ditolak gift-nya, bukan Andanya. Jadi Anda tetap memberitakan sampai satu kali waktu dia boleh percaya dan bisa diselamatkan. Nah, ini dibilang semua yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia menjadi anak-anaknya menjadi yang sulung. Ayat 30 dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan, yang dibenarkan mereka juga dimuliakan. Nah, ini saya ringkas di next slide. Kita ditentukan, next slide, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jadi di dalam panggilan Anda ini Tuhan mengerjakan semuanya ini, dan Anda dipimpin, dibawa, dituntun, disertai untuk tidak hanya dipanggil tapi juga mengalami karunia kebenaran dan mengalami hidup di dalam karunia pembenaran Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma, dibenarkan, kemudian mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Oke, mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Anda dipimpin untuk itu semuanya. Anda berjalan lebih jauh, Anda masuk di dalam level-level yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan di kemudian hari. Oke, saya akhiri dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia. Ulangan 7, 9. Allah yang terputus, saya tidak tahu why. Ya, Dialah Allah yang setia. Oke, thank you. Diapain itu? Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Oke, Anda mungkin mulai berpikir, Allah itu ada Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Tadi kita sudah mendefinisikan kasih ya, mengasihi Tuhan. Dia tidak mengatakan kasih kepadanya ini kasih yang 100%, 70%, 50%, 20%, tapi kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara ya. Anda mengasihi Tuhan, Anda masuk dalam kategori ini. Dan ini kabar baik lagi dikatakan, dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, berpegang pada perintahnya. Anda memegang perintahnya. Apa sih perintahnya? 10 perintah Allah? Bukan 10 perintah Allah, saudaraku. Perintahnya itu di 1 Yohanes 3, perintah Tuhan itu dikatakan demikian. Inilah perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Tidak ada di sini tapi saya bacakan. 1 Yohanes 3:23. Inilah perintahnya. This is his commandment. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Perintahnya, Anda percaya sama dia. Itu sudah Anda lakukan pertama kali. Anda percaya kepada Yesus Kristus. Dan supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Oke. Jadi itu Anda masuk dalam kategori ini. Anda bilang, saya belum berpegang sepenuhnya. Cuma 9 perintah saya pegang, yang 1 susah banget. Wah, saya tidak masuk kategori ini. Kabar baik untuk Anda semuanya. Anda dikatakan apa yang diperintahkan, yaitu kita percaya kepada Dia. That's it. Percaya. Kita percaya pada Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Percaya pada Yesus yang mengampuni kita semuanya. Percaya pada Yesus yang mengasihi kita dengan sudah didemonstrasikan. Percaya pada Yesus. Percaya. That's it. Oke. Jadi Allah itu setia pada Anda. Jika kita tadi menyanyikan, aku tak ragu akan kesetiaan Tuhan. Aku tak ragu. Apa benar, saudaraku? Ini dasarnya, kita punya dasar yang kuat bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang menerima janji itu, menerima perkataan itu, menerima apa yang Tuhan sediakan. Dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa. Sampai begitu setianya, setia sampai akhir, sampai selama-lamanya. Beribu-ribu keturunan dari Abraham sampai kepada kita. Dari Abraham sampai kepada kita semuanya itu beribu-ribu keturunan. Next slide. Satu lagi, Mazmur 37 ayat 23 dikatakan Tuhan
menetapkan langkah-langkahnya, langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini bicara soal perlindungan Tuhan, berbicara soal penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ini bicara soal pimpinan Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, ini juga ambiguous atau tidak jelas. Kita pikir ini hanya berguna untuk orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke. Ini berguna untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan baru menetapkan langkah-langkahnya. Saudaraku, kita harus melihat dengan kacamata kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. He delights, dia Tuhan suka dengan apa yang dia langkahkan, gitu ya. Apa yang orang itu langkahkan, oke? Dia suka. Seperti kalau Anda mulai mengajar anak Anda untuk jalan, ya, digendong, dipegang tangannya, diajarin jalan, begitu. Itu Tuhan itu seperti Anda yang senang melihat anak Anda sudah mulai bisa berjalan, dan waktu tangannya dilepaskan dia mulai berjalan sendiri. Senang melihat itu. Jadi langkah-langkah Anda ini Tuhan anggap satu kesukaan melihat. So joyful, sukacita melihat langkah Anda. Oke, itu maksudnya demikian. Bukan hidupnya berkenan kepadanya, tapi apa yang dia langkahkan, His way, dia itu sukacita, senang akan hal itu. Saudaraku, dan dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Orang, okay? Dalam bahasa Inggrisnya orang yang hidupnya berkenan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the step of a good man. Are you a good man? Good woman? Waduh, I'm not a good man. I'm not a good woman. I'm bad man. I'm a bad woman. Saudaraku, dikatakan di dalam bahasa Inggris kata good ini ditambahkan, saudaraku. Ditambahkan. Dan terjemahan aslinya itu tidak ada. Terjemahan aslinya benar seperti yang bahasa Indonesia. Bukan langkah orang yang baik. Tapi just orang biasa. The step of a man are ordered by the Lord. Jadi kita melihat ini semuanya di dalam kacamata kabar baik. Kita adalah orang-orang, setiap kita itu langkah-langkahnya Tuhan pimpin. Okay? Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Dia memimpin kita sampai kita berjalan dan Dia suka dengan langkah-langkah kita dan bersukacita dengan langkah-langkah kita. Oke, dikatakan bahkan kalau jatuh pun Dia tidak langsung tendang. Kamu muyung, kamu ini apa sih? Udah bisa terus, kok jatuh terus. Ya, tabokin, no. Dia menopang dengan apa? Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan the Lord uphold him with His hand, with His hand, dengan tangannya Dia menopang kita. Bukan kita ditopang tangannya, tangan kita ditopang, bukan. Tapi Tuhan menopang dengan tangannya. It's good news. Good news. Berapa besar tangan Tuhan? Berapa ngawur hidup kita? Berapa parah jatuh kita? Tuhan sanggup menopang dengan tangannya. Dikatakan di kitab Mazmur, tangan kanannya ada memegang 7 bintang. 7 bintang. Matahari itu salah satu bintang, saudara ya. 7 kali matahari Dia pegang dengan tangannya. Gedenya bukan main. Manusia di bumi ini yang kecil itu tidak ada artinya apa-apa. 7 bintang Dia pegang dengan tangannya, dan tangan yang sama juga menopang kita. Makanya satu hal yang luar biasa kalau Tuhan itu melindungi kita, Tuhan itu memimpin langkah-langkah kita, Tuhan itu
menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu disertai dengan apa? Pimpinannya dan perlindungannya dan setia dilakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak Anda untuk merenungkan sekali lagi soal kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melihat Tuhan yang setia dalam selalu memimpin kita, membimbing kita, tidak hanya menyertai tapi juga membimbing dan memimpin kita pada panggilan yang Dia mau kita alami. Lebih dalam lagi, Anda renungkan kesetiaan Tuhan. Saya percaya itu akan membuahkan kesetiaan Anda di dalam banyak hal, di dalam rumah tangga Anda, kesetiaan Anda terhadap anak-anak Anda, kepada orang tua Anda, kesetiaan Anda kepada teman-teman Anda, pada pekerjaan yang Anda lakukan, kesetiaan Anda, dan apa yang Anda lakukan setiap hari, karena Anda memandang pada kesetiaan Tuhan. Pada hari ini, apapun juga pergumulan Anda, kita melihat kesetiaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dikatakan Dia adalah Allah yang memimpin kita, yang membimbing kita, dan setia kepada kita, dan menopang kita dalam setiap langkah kita. Allah yang demikian tidak akan membiarkan Anda untuk mengalami hal yang tidak diinginkan. Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam hal yang baik. Everything works together for good. Semuanya kerja membawa kebaikan pada Anda, kepada saya. Tuhan mau itu kita alami sama-sama. Biar di akhir tahun ini kita merenungkan kembali dan kita mau mengalami lebih lagi kuasa dari kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Engkau memandang kami Tuhan sebagai domba-domba yang Engkau gembalakan. Engkau mengasihi kami, Engkau setia di dalam kehidupan kami akan janji-Mu. Engkau setia perjanjian-Mu sampai beribu-ribu generasi. Dari Abraham sampai kepada kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang mengasihi kami, yang melindungi kami, yang membimbing langkah-langkah kami, dan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua kepikiran kami, semua permasalahan kami angkat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sanggup, Allah yang mau, Allah yang mampu, yang menuntun langkah-langkah kami, yang menetapkan langkah-langkah orang yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Melawat setiap pribadi tempat ini, apapun juga kebutuhan, apapun juga situasi, Tuhan jamah kami menerima setiap janji-Mu. Sakit sudah disembuhkan, kebutuhan sudah dipenuhi, dan Engkau Tuhan yang mengubah segala sesuatu yang terjadi, yang buruk,
yang tidak menyenangkan, yang tidak favorable, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau merubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi kami. Jadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Panggil kami, Engkau yang membawa kami kepada persekutuan pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami membawa semuanya ini dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengatakan, God bless you.